Oke, kemana kita hari ini, bro? Jalanin aja dulu. Jalanin aja ya. Kalau salah jalan, ntar kita putbal. Gitu. Gue hari ini mau sharing. Boleh ya, berbagi dikit boleh ya. Gue hari ini lagi mau bahas tentang ini sih, identitas orang percaya, bro. Oh, penting banget tuh. Penting. Kenapa? Karena anak-anak muda, zaman gue juga, waktu itu gue merasakan yang namanya krisis identitas. Pasti sih. Pernah lo? Lo pernah? Pasti kan? Pasti. Tahun 98 dong? Gila lo ya. Itu krisis ekonomi ya. Oke. Gue mau 98 lo. Kalau krisis identitas tuh gimana sih, Yas? Di ICU kan? Itu krisis. Banyak ini ya, banyak dugaan-dugaan yang Jadi nggak seharusnya gitu. Ini kayak Vindes nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, editor kita kan canggih ya kan, aman, semua aman. Ntar diambil yang penting-pentingnya aja. Tadi lo ngomong tentang krisis identitas tuh. Krisis identitas. Ini Karena menarik nih. benar, karena anak-anak muda zaman gua dulu pun gua pernah yang namanya krisis identitas. Udah usia berapa ya? Udah 17 ke atas lah gua ngerasain ya. Apa yang lo rasain masuk tuh? 20-an itu. Gue ngerasain apa sih tujuan gue hidup? Oke. Kalau gue gitu ya, buat apa gitu loh? Apa cuman buat seneng-seneng, nongkrong-nongkrong kayak gitu? Sama gue harus ngapain? Apa yang harus gue lakukan? Nah itu, gue mencari jati diri. Iya betul, gue nyari tujuan hidup gue nyari jati diri gue nih siapa gitu. Okay. Nah puji Tuhan, gue gue belajar di STT kan. Nah gue belajar itu gini, ternyata waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah itu yang kehilangan adalah cara pandang mereka, world view mereka itu kan mulia sebenarnya. Nah karena mereka melakukan dosa, akhirnya mereka jadi hilang cara memandang dirinya siapa. Mereka kehilangan jati diri mereka. Oke. Padahal mereka diciptakan serupa segambar Allah kan? Betul. Kehilangan identitas identitas, kehilangan makna jadinya. Ada pergeseran makna. Makanya manusia sampai sekarang buat gue sih nggak heran kalau anak-anak muda ngerasain krisis identitas. Karena memang itu udah turun-temurun kalau menurut gue. Nah, puji Tuhan, gue baca di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Itu sih udah populer ya. Dibilang kan gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu. Jadi gue dari ayat ini gue nemuin ada dua identitas yang Tuhan balikin. Wah, ini dia dua identitas yang anak-anak muda harus tahu. Betul. Nah, kenapa dua nih? Gue kan mikir ya kan. Biar sah. Oh gitu. Iya dong, kalau kita pakai KTP, biasanya kalau kita mau buat dokumen, ngajuin apa ya? Permohonan ya kan? Biasanya kan diminta beberapa identitas. Iya. Ya kan ada bisa pakai SIM, bisa pakai KTP, atau akte lahir. Biar sah. Itu data diri kita. Nah, jadi gue menemukan dua sih ya, kebetulan. Iya. Bener. Terus gini nih. Buat gue ngeblank. Jadi balik lagi kan dua identitas. Iya. Yang pertama, kita itu dikatakan di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Oke. Ini menarik loh. Dikatakan kamu adalah garam. Kita garam. Bukan kamu akan menjadi garam kalau ikut perintahku. Nggak gitu, tapi you are already garam. Garam, bener. Udah jadi garam. Iya, cuman masalahnya kadang-kadang kita kehilangan makna kita sebagai garam. Garam itu di bahasa asli Yunani dia pakai arti halas. Pakai kata halas. Halas itu punya makna begini. Punya makna yang namanya garam itu biasanya dipakai sebagai simbol kerukunan. Makanya ada perjanjian garam. Kalau di perjanjian lama kita temukan ada perjanjian garam.
Dan garam itu biasanya dipakai untuk biasanya kalau mau buat pare ya kan? Iya. Pare kalau pakai garam dia nggak terlalu pahit lagi. Neutralize ya, jadi netral ya. Betul. Nah itu dia. Ini fungsinya kita sebagai garam harusnya menjadi simbol kerukunan dimanapun kita berada. Kalau lagi nongkrong, iya jadi damai. Kalau kita lagi nongkrong di lingkungan kita, setidaknya kalau kita hadir di situ, kita bawa damai. Keren sih. Bukan bikin malas orang ya. Bukan, itu dia. Jangan sampai kita datang ke komunitas kita, males ah. Iya. Ada binser ah, males ah. Iya sih. Gue juga udah gitu sekarang soalnya. Oh gitu, lu panas jadinya. Iya. Iya, jangan sampai begitu. Nah, karena garam itu punya makna simbol kerukunan. Dan di kata dunia yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah ge. Bukan ini ya, bukan homo ya. Iya. Ge. Komedi. GE tulisannya GE. GE, iya. Okay. Artinya dimanapun kamu berada. Aha. Nah, dunia yang dimaksud itu dimanapun kita berada, mau kita di sekolahan, mau kita di keluarga, mau kita di komunitas tongkrongan kita, atau di tempat pelayanan kita harus menjadi dampak untuk orang sekitar. Jadi dunia tuh artinya dimanapun lo berada. Iya. Gitu ya. Dimanapun kita berada, bukan cuma di tempat pelayanan doang nih. Kita kelihatannya hebat banget kan, rohani banget kan. Setuju. Nanti di tongkrongan, wah, kacau-kacau. Iya. Roh halus. Istilahnya nih ya, kalau garam dimasukin ke sayur asam, jadinya asin, dikasih ke sayur bayam asin, dimanapun. Di rendang jadi enak. Betul. Bener. Jadi dampak. Dimanapun dia berada. Wow, keren banget. Itu dia. Itu identitas yang pertama. Kita harus jadi garam. Baru satu. Garam jadi kesimpulannya kalau garam tuh jadi merukunkan dimanapun lo berada. Dimanapun lo berada, lo tuh jadi bawa damai. Ada keributan, lo jadi damai di situ. Betul. Walaupun tempatnya panas. Ya, yes. Yang pertama. Betul. Itu identitas kita yang pertama. Halas. G. Halas dimanapun lo berada. Oke. Halas itu garam, bro. Garam. Iya. Simbol kerukunan. Yang kedua, identitas yang kedua. Yang kedua itu di ayat 14 kan, kamu adalah terang dunia. Yes. Nah, terang di dalam bahasa Yunani itu pakai kata pos. P-H-O-S. Ya. Jadi pos itu punya makna pemahaman, kebenaran moral, dan spiritual. Jadi dikatakan di ayat 14 kamu adalah terang dunia. Jadi artinya dimanapun kita berada, ditempatkan, kita tuh punya pemahaman, kebenaran, punya cara pikir, pola pikir yang benar. Jadi pola pikir kita bukan pola pikir yang negatif sama orang. Pola pikirnya yang positif. Ya kan? Makanya Filipi 4 ayat 8 kan bilang begitu. Semua yang baik, yang sedap didengar, yang mulia, pikirkan semua itu. Karena memang kita diciptakan untuk tujuan itu. Keren sih. Itu identitas diri kita. Keren banget. Dimanapun kita berada, pikiran kita selalu positif sama orang. Dimanapun kita berada, perbuatan kita selalu baik sama orang. Walaupun orang itu nggak baik sama kita ya, kita sebagai orang percaya harus tetap baik. Walaupun emang agak susah sih. Anak muda biasa netting orang kan. Iya. Itu gampang banget kan. Pertama bener. cewek kadang kan perasaan netting. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu dia. Makanya ini identitas yang dikembalikan oleh Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Kamu itu pos, punya pemahaman yang benar, punya pola pikir yang benar, punya moral yang benar, perilaku yang benar, gitu. Nggak gampang. Jadi nggak cuma pikiran, tapi perilaku kita juga harus benar gitu kan? Betul. Tapi kan Alkitab, ini dia, Alkitab bilang, jadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Matius ya. Yoi. Tapi jadilah teladan dalam perilakumu. Perilaku.
dalam pikiran kita, dalam pola pikir kita, perkataan. Itu dia. Jadi ini dia. Ini yang gue mau sharing sih sama kalian. Kita kan orang percaya ya kan. Seharusnya identitas ini melekat sama kita. Bukan hanya di tempat kita melayani kita kelihatan baik, bukan hanya di tempat pelayanan kita kelihatannya seperti malaikat ya kan. Tapi dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi simbol kerukunan. Dimanapun kita berada, di situ ada damai. Mantap. Terus dimanapun kita berada, kita menjadi terang, punya pemahaman yang benar. Justru ketika kita datang, tuh tongkrongan jadi benar gitu. Betul. Iya, malah jangan jadi makin jorok. Benar. Malah jadi makin jorok, makin hoax ya. Waduh, kan? iya Makin betul, ngaco. betul, makin Justru ngaco. Makin benar kalau kita Betul. datang. Karena benar juga kata lo. Jadi nggak cuma kita hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu juga tetap lo tuh garam dan terang. Betul. Betul, kapanpun, dimanapun kita Karena garam lu dan bawa identitas lo kan nggak cuma ketika hari Minggu, identitas selalu ada di dompet. Betul. Itu setiap hari kan. Lo Betul, kemanapun betul. lo harus bawa tuh identitas lo. Yoi, betul banget. Garam dan terang. Itu identitas kita. Ini hal simple tapi harus benar-benar dilatih. Iya sih. Betul. Hal simpel dan gue juga baru ngerti sih artinya sih. Iya. Iya, Hal jangan sama sampai kita kehilangan makna kan? Betul. Ya kan? Karena Alkitab bilang kalau garam itu udah menjadi tawar, udah nggak ada Apa gunanya dia lagi. diasinkan, Iya, betul. udah nggak ada gunanya lagi. Jadi kalau kita udah anak-anak muda, perilaku kita sama kayak tongkrongan kita yang kacau-kacau, buat apa lagi? Gitu loh. Setuju. Kita udah kehilangan maknanya. Kalau kita anak-anak muda, orang percaya, tapi kita nggak bawa kerukunan, nggak ada gunanya. Betul. Dan malfungsi itu. Lo udah garam tawar, ya kan? Mm-mm. Wow, Mantep Ki. Gitu sih, Bro. wow, keren banget. Thank you, Bang. Sama-sama, Bro. Untuk ingetin kita, gue sama Gret nih, kita jadi diingetin nih, Gret. Iya. Itu mengingatkan gue juga, ya kan? Kita punya identitas seperti itu. Tapi kayaknya kita salah jalan nih, Oh Bang. iya, gue kasihkan ngobrol nih. Harus football sih di depan tuh. Siap, langsung kita football di depan. Let's go. Oke.